Saudara, buat saya, kalian yang datang di hari Senin adalah orang-orang spesial. Saudara, jadi karena itu saya siapkan hari ini tentang perjanjian garam, saudara. Saya berdoa saudara menangkap tentang perjanjian garam pagi hari ini. Dan nanti saya tidak bawa saudara di sini perjanjian garam, tapi setiap saudara pribadi akan buat dan angkat perjanjian itu dengan Tuhan di tempatmu masing-masing yang mau. Saudara, yang kedua, saudara bisa buat perjanjian garam saudara dengan orang yang saudara tahu selamanya saudara akan terikat dengan dia. Saudara, dan itu silakan saudara putuskan, renungkan, minta tanda kalau perlu dari Tuhan untuk saudara membuatnya. Kenapa pagi hari ini saya bagikan? Karena saya mau dan rindu untuk saudara buatnya dari hari ini Senin, saudara ya, sampai saudara hari Jumat. Why? Karena Sabtu kita semua akan terima gelang perjanjian. Saudara, inilah gelang tanda bahwa kita jadi tawanan roh. Ini gelang tanda bahwa hidup kita diikat oleh Tuhan. Saudara, dan kalau saudara benar-benar mengerti, sebelum saudara terima bahwa hidupmu diikat, saudara bahwa hidupmu menjadi satu dengan Tuhan, bahwa hidupmu menjadi tawanan roh, buatlah perjanjian garam dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Tetapi buat mereka jemaat yang hari ini mungkin tidak datang dan saudara tidak mengerti, pada hari Sabtu saya akan terangkan lebih simpel, yaitu tentang tawanan roh dan perjanjian anggur dan minyak, supaya kita tetap dibungkus, direkayasa, dan dibawa saudara untuk mencapai kepada destiny. Tapi hari ini, pagi ini, buat yang sudah matang, makanan keras, saudara dengarkan pelan-pelan saudara, supaya saudara mengerti tentang perjanjian garam. Buat semua yang ada di grup, saudara sudah saya kasih PowerPoint-nya untuk saudara renungkan. Karena saya tidak akan sangat lama, tapi saya berharap intinya saudara tangkap. Yang pertama, saudara, salt atau garam adalah simbol dari keabadian. Saudara, ini harus saudara mengerti. Jadi perjanjian garam tidak hanya hari ini atau besok, tetapi abadi, saudara, sampai dalam kekekalan. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Saudara, perjanjian garam di Alkitab itu cuma 3 kali. Saudara, yang pertama dengan para imam. Why? Saudara, karena mereka hidupnya sudah tidak boleh buat dirinya sendiri, saudara, tetapi hidupnya hanya buat Tuhan. Saudara, sampai pada waktu Harun kehilangan anak, ya, Musa bilang, gak usah nangis, karena engkau punyanya Tuhan, dan keputusan Tuhan engkau harus setuju sepenuhnya. Kalau dia nangis marah, maka berarti dia tidak setuju dengan keputusan Tuhan. Tapi waktu itu Tuhan bilang, nak, ya, kamu harus ngerti bahwa engkau imam, engkau bahkan tidak punya tanah, karena milikmu adalah Tuhan sendiri. Saudara, bahkan perjanjian itu dikatakan, saudara, garam itu harus ditabur di apa? Korban. Semua korban harus disertai dengan apa? Garam. Enggak dikasih gula, enggak. Saudara, korban enggak dikasih merica, tapi korban harus wajib. Kalau saudara baca ayatnya, korban yang tanpa garam tidak sah. Saudara, artinya kalau engkau punya perjanjian garam, saudara rela hidupmu naik ke mezbah. Kalau saudara bilang, Tuhan, saya mau punya hidup sendiri, saya mau pilih jodoh sendiri, saya mau pilih pekerjaan sendiri, jangan pernah buat perjanjian garam. Tapi kalau saudara ngerti, saya buat perjanjian garam dengan Tuhan di usia 9 tahun. Sejak hari itu saya bilang, apapun Tuhan, saya gak pernah suka di Bekasi. Tuhan taruh saya di Bekasi, sampai sekarang saya jatuh cinta dengan Bekasi.
Ini bukan lagi Bekasi tapi Betkasi. Rumah cinta, rumah kasih. Saudara, saya gak pernah jatuh cinta sama suami saya. Karena saya tahu saya bahkan gak boleh jatuh cinta dengan siapapun. Tapi saya akan menikah, saudara, hanya dengan orang yang ditetapkan Tuhan. Kapan saya punya anak? Saudara, begitu saya menikah, saudara, Tuhan bilang gini, tidak punya anak sampai 7 tahun lagi. Tahun ke-7, saudara, jadi saya menikah tahun ke-8, baru saya Tuhan bilang tahun ke-8 kamu punya anak. Saudara, dalam hidup saya diatur begitu rupa. Dan tidak pernah dalam hidup saya bisa berkata, Tuhan sorry ya, saya gak suka pelayanan pemulung, saya lebih suka pelayanan masuk ke gereja-gereja. Tidak bisa, saudara. Perjanjian garam saya dengan Tuhan akan berkata iya, apapun. Dan perjanjian garam saya dengan Tuhan artinya, kalau saya boleh mempersembahkan korban, itu adalah kehormatan, itu kesukaan. Tidak pernah akan keluar keluhan, tapi yang keluar itu adalah honor. Saudara, itu kehormatan. Kalau saya boleh menaikkan korban. Kalau saudara belum sampai ke sana, jangan pernah buat perjanjian garam dengan Tuhan. Saudara, yang kedua itu dibuat oleh Daud. Saudara, kenapa? Karena Daud begitu menyintai Tuhan. Daud ada di hatinya, sampai disebut man after his own heart. Saudara, sederap. Kalau Tuhan sakit, dia sakit. Kalau Tuhan suka, dia suka. Saudara, Daud mengalami begitu banyak penolakan, termasuk dari Saul, orang yang dia anggap pemimpin dan bapak. Tapi dia tidak pernah bilang saya sakit hati sama Saul. Setiap kali dia ketemu sama Saul, dia tetap bilang bapakku, bapakku. Saudara, setiap kali dia bilang sama Saul, dia tidak pernah buat dia setaraf dengan Saul. Dia berkata, engkaulah Tuhan, Raja, bahkan aku ini cuma anjing buduk di hadapanmu. Saudara, dia tidak bilang dia anjing penjaga yang keren. Dia bilang anjing buduk yang seharusnya rela ditendang. Kalau saudara tidak punya pengertian ini kepada Tuhan dan Tuhan, sekali lagi saudara tidak bisa untuk sampai kepada perjanjian garam. Yang ketiga, saudara, Yesus buat perjanjian garam dengan murid-muridnya. Saudara, dan kalau saudara tahu detailnya, dia buat perjanjian garam itu artinya cawan yang dia minum, yang Yesus minum, juga murid-muridnya minum. Karena itu Yesus berkata, cawan ini memang harus kamu minum. Tidak ada satupun dari murid-muridnya yang mati tidur-tiduran enak. Saudara, ada yang diseret dengan 4 kuda sampai badan ini pecah jadi 4. Saudara, ada yang disalib terbalik. Ada yang dihujani dengan ribuan panah. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang berkata why. Tapi mereka berkata, Tuhan, kami bersukacita kalau kami boleh sedikit meminum cawan. Bahkan Paulus berkata, Tuhan, kerinduanku yang terdalam menjadi satu dalam penderitaan,
menjadi serupa dalam kematian, supaya aku beroleh kebangkitan. Saudara, dan sekali lagi, kalau saudara boleh cek kerinduan terdalammu, mungkin kerinduan terdalam kita dalam menikah, mungkin kerinduan terdalam kita, saudara, adalah punya rumah besar. Mungkin yang lain bilang, aduh kalau saya punya mobil. Dan kalau itu masih ada, sebenarnya itu tidak bisa, saudara. Bukan tidak boleh pengen ya, tapi itu tidak boleh menjadi kerinduan terdalam. Tidak boleh menjadi kerinduan terbesar. Kerinduan terbesar kita harus menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya tidak berani seperti Paulus berkata bersekutu dalam penderitaan. Tapi salah satu kerinduan terbesar saya cuma bilang, Tuhan, biarkan aku selalu ada di pusat hatimu. Biarkan aku merasakan setiap getar dan passionmu. Biarkan aku setiap saat, Tuhan. Bahkan Engkau hanya melirik, hanya melihat senyummu, tatapanmu, aku membacanya. Saya bilang, Tuhan, aku harap Kau tidak perlu teriak, Kau tidak perlu bicara 2 kali. Kalau sampai Tuhan perlu bentak saya, berarti saya sudah mengerikan. Karena kerinduan terdalam saya merasakan setiap getar, setiap detak, setiap cinta, setiap passion. Dan saya berdoa kepada orang-orang yang mengerti inilah, perjanjian garam disodorkan. Saudara, ada fungsi garam. Yang pertama adalah nilai kekekalan. Saudara, salah satunya contoh praktisnya, saudara bayangkan ya saudara, ikan asin, saudara itu bisa tahan 20 tahun. Kalau saudara pemprosesannya benar ya. Saudara, itu dari ikan yang buang semua yang kotor, tinggal ikan daging dan kulitnya, kuasai garam sebanyak-banyaknya, jemur, sudah saudara. Bisa tahan 20 tahun. Saudara, itu ikan asin loh, itu garam dunia loh. Garam laut yang jelek. Apalagi garam ilahi, saudara. Karena saudara dan saya, kita semua adalah garam dunia, betul? Kita merubah. Saudara, kita tiba-tiba saudara membuat saudara kekekalan. Yang kedua, kalau saudara pernah tahu, saudara itu tai kebo atau tai apapun, tai binatang, itu dicampur dengan garam. Saudara, itu ada di Nepal, itu ada di Tibet, itu ada di Lombok. Saudara, maka tiba-tiba baunya hilang. Dan saudara, itu bisa jadi semen, itu bisa jadi lantai, saudara. Bayangin tai diaduk sama garam, dibiarin sehari semalam, dan saudara itu tiba-tiba dikasih ngeras, bam, saudara, dan tanpa bau. Kalau panas, dia bisa jadi dingin. Kalau dingin, dia menimbulkan panas. Tai, kotoran. Mungkin kita, beberapa orang termasuk saya, cuma tai kok. Tapi begitu kita kena garam, kita ini jadi sangat berguna. Kita jadi kuat. Kita tiba-tiba bisa menjadi perlindungan buat banyak orang. Saudara, kalau saudara ini merasa orang hebat,
susah untuk mengerti perjanjian garam. Tapi buat saya tahu siapa saya. Mungkin keluarga saya adalah barisan orang-orang terkaya dulu. Opa saya orang terkaya di saudara di Jepara. Terus kemudian atas saya lagi orang terkaya di Palembang. Saudara ayah saya orang terkaya di Biak. Tapi kami tahu kotornya kami. Saudara mereka rata-rata punya istri lebih dari satu. Bahkan maaf kata sebenarnya lebih dari 3, lebih dari 4. Saudara, dan itu laki dan perempuan. Ngeri saudara keluarga saya itu. Karena saudara di raja-raja, level raja-raja itu, saudara yang perempuan boleh punya dalam tanda kata pria-pria yang dipakai, yang saudara yang pria boleh punya wanita-wanita yang dipakai. Saudara, ngeri banget. Saya tahu kotornya keluarga saya. Dan karena itulah saya berkata, Tuhan, aku benar-benar tahu yang butuh garam-Mu untuk menjadikan aku orang-orang yang bisa berguna, berdiri, dan menghilangkan semua bau yang menjijikkan dalam hidupku. Saudara, tetapi garam, perjanjian garam adalah keadilan bertemu dengan belas kasihan. Saudara, ada sebuah tuntutan standar di situ. Karena itu ayatnya dengan jelas nanti kita bahas bahwa kalau garam menjadi tawar, dia akan diinjak orang. Saudara, ada sebuah standar keadilan. Dan itulah perjanjian garam. Bahkan ada kematian, ada tanggung jawab. Karena itu kalau orang kehilangan garam, mati. Kalau saudara diinfus, itu sebenarnya isinya cuma air, garam. Saudara, sekali lagi, itulah inti dari kehidupan. Itu kesejatian. Saudara, dan itu memberi rasa dalam hidup. Mari kita teruskan, karena saya berdoa saudara lebih cepat nanti setiap orang. Saudara boleh membahasnya masing-masing, pelajari. Saudara, yang pertama adalah nilai kekekalan, mengawetkan, membuat abadi, menghentikan proses pembusukan alamiah. Kalau saudara mengerti ini, saudara bisa teriak dengan Tuhan pada waktu saudara buat saudara perjanjian garam. Dan saudara bilang, Tuhan, pada waktu saya bersentuhan dengan dunia, otomatis ada yang busuk. Pada waktu saya melayani, bahkan seringkali kita mencuri kemuliaan. Pada waktu kita bahkan berkorban, seringkali kita masih memanipulasi banyak hal. Dan kita tahu ada proses pembusukan pada waktu kita pelayanan dan menjadi letih. Pada waktu kita lihat berkat orang lain dan menjadi iri. Saudara, dan kalau saudara tahu bahwa proses pembusukan itu tetap ada kok dalam hidup kita, maka saudara harus berteriak dan berkata, Tuhan, aku butuh perjanjian garam untuk menghentikan proses pembusukan. Saudara, pada waktu saya ada di tengah-tengah pelayanan, saya lihat yang berubah. Semua termasuk saya. Saya punya teman-teman yang dulu WL biasa. Saudara, dan pada waktu awal dia jadi WL, dia bisa berdoa 3 jam cuma buat tanya, Tuhan tolong, kalau kau tidak datang, apa gunanya? Setelah dia menjadi WL profesional, diangkat Tuhan, mungkin gak pernah doa kok. Saudara, saya melihat teman saya yang dulu buat dia kebanggaan bisa ngamen, dia WL.
Saudara, mereka bukan orang-orang yang gak bayar harganya kalau orang bisa sampai di atas. Tapi saya lihat semua yang berubah. Saya lihat teman saya yang dulu setiap hari Sabtu karena kebaktian mereka Minggu, saudara, dia tuh jalanin gang demi gang. Jadi kalau kita jalanin, saudara ya, cuma sekali mungkin setelah Mahanaim sekian lama, saudara, dia lakukan every day. Saudara, Ibu Nani itu 20 tahun loh saudara. Saudara, dia jalani saudara keliling Gracia. Sekarang sudah berhenti, tapi 20 tahun dia jalani. Saudara, dan teman saya ini tiap hari saudara, tiap hari Sabtu dia jalanin gang demi gang. Dan dia bilang, lawat Tuhan, lawat, panggil Tuhan, panggil. Jemaatnya hari itu 5.000 saudara. Dan pada waktu dia sudah menjadi 5.000, saudara, hari itu dia, kalau saudara tahu dulu waktu bersama-sama kami dari hutan demi hutan, saudara, kami bersuka cita kalau boleh mandi di sungai, saudara, dan kalau kami boleh khotbah, dapat panggilan khotbah aja bahagia. Tapi hari itu pada waktu dipanggil dan tidak disediakan hotel bintang 5, marah. Saudara, dan saya cuma berkata, Tuhan, betapa mudahnya kami menjadi busuk. Apapun yang baik yang kau berikan di tangan kami tidak membuat kami jadi lebih kuat, tapi membuat kami jadi lebih manja dan memalukan dan tak tahu diri. Karena itu saya selalu mencari Tuhan, buat perjanjian garam dengan aku, supaya proses pembusukan itu tidak berlanjut. Saya belajar saudara, saya belajar untuk tahu diri dan untuk menjerit perjanjian ini. Saudara, ayatnya ada, nanti saudara bisa baca sendiri. Saya lanjutkan. Saudara, dikatakan di dalam Lukas, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saudara, dia akan diinjak. Saudara, diinjak dan saudara dibuang. Tapi ayat yang lain, Yesaya 1:25-26, aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Saudara, bayangin ya saudara, nanti saudara renungkan satu demi satu ayatnya, bagus-bagus semuanya. Kalau saya terangin satu-satu akan sangat panjang. Saudara, timah itu juga mahal. Tapi Tuhan bilang, enggak. Aku mau singkirin semua yang kelihatannya bagus, dan aku harus murnikan engkau dengan garam. Berapa banyak kita mau terus dihabisi? Berapa banyak kita mau terus? Saya suka guyon sama beberapa orang. Tidak ada satupun donatur yang lama dengan Mahanaim. Jadi kalau saudara tidak bisa ngerti taraf dan belajar menangkap kode dari pemimpin, menangkap kode saudara ya dari para saudara hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang di atasmu, maka sebenarnya engkau tidak akan pernah bisa jadi besar. Karena semua orang besar dia harus menangkap kode. Ya, saya juga bersyukur ayah saya begitu, ibu saya begitu. Saudara, mungkin dari 3 tahun saudara ya, saya selalu makan sama pejabat-pejabat saudara, dan semua main kode saudara. Ibu saya udah itu ya, artinya begini, pergi, ini omongan orang-orang gede ya. Saudara, nanti ibu saya bilang artinya saya suruh cium tangan saudara ya. Saudara, itu orang adalah pejabat. Saudara, saya nggak tahu kan yang mana yang pejabat, mana yang enggak. Jadi kalau saya jalan, tiba-tiba ibu saya ngelirik ke satu orang dan artinya deketin, cium tangan ya. Saudara, jadi dari umur 3 tahun saya sudah belajar menangkap kode saudara. Saudara, dan setiap donatur jago nangkap kode. Nggak usah saya perlu ngomong begini, Pak bagi duit dong, nggak pernah saudara.
Saya kan cuma makan bersama di restoran yang paling enak. Dan saya cuma bilang, rasanya ya, mana itu butuh loh LED. Percayalah saudara, dia bilang, besok bu, mau yang jenis berapa saya kirim. Tapi begitu saya lakukan itu, hati saya ke sana. Maka garam soda itu akan berfungsi. Dan yang kasihan donaturnya tiba-tiba mencelat entah kemana. Menurut saya Tuhan juga bekerja dalam hidupnya. Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tapi itu cuma satu sisi. Selama hidup saya, siapapun orang yang terlalu saya andalkan juga sama. Sekali lagi, kita ini menjadi milik seutuhnya. Saudara, dan itu adalah salah satu dari perjanjian garam dengan Tuhan. Dimurnikan dan dimurnikan. Saudara, sampai disebut kota yang setia. Karena banyak orang baik, banyak orang hebat, itu kata Alkitab loh. Tetapi sangat sedikit yang disebut setia sampai akhir. Saudara, maka kita lihat selanjutnya, saudara, inti dari kehidupan. Saudara, ambillah sebuah pinggan baru bagiku, taruh garam di dalamnya. Maka mereka mengambil pinggan itu kepadanya, lalu kemudian pergilah dia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak ada yang terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Saudara bayangkan, garam selalu berurusan dengan air. Dan dalam tubuh kita, kalau bisa disatuin press, intinya itu cuma air dan garam. Dan saya berdoa, seberapa inti dari kita itu benar-benar menyintai Tuhan. Seberapa inti dari kita benar-benar mengabdi. Seberapa inti dari kita benar-benar percaya. Saudara, kadang-kadang saya bingung dengan banyak orang selalu gak percaya sama Tuhan. Kalau saudara gak percaya sama Tuhan, pasti saudara juga gak bisa percaya kok sama pemimpin. Saudara bilang gini, kok saya bisa gak percaya sama Tuhan? Contohnya apa bu? Kalau saudara bilang gini, nanti gimana kalau saya besar, bisa makan gak ya? Kalau saya gede, Tuhan kasih jodoh gak ya? Loh saudara, percayalah, kalau itu baik buat engkau, pasti Tuhan kasih. Dan kalau Tuhan gak kasih, pasti jelek buat kita. Sesimpel itu. Kalau saudara percaya. Saya sangat percaya. Saya selalu bilang begini, ngapain ya kita itu takut? Takut enak nambahin apa-apa kok, saudara. Tapi karena saya tahu inti dari semuanya, saya cuma percaya. Saya cuma tahu ini milik Tuhan. Dia tidak akan pernah berhenti dan dia sudah buktikan. Waktu resesi, waktu kerusuhan 98, dia pelihara. Pada waktu masa berganti masa, orang boleh berganti orang, donatur boleh berganti donatur, Tuhan pelihara. Dan waktu pandemik, di mana begitu banyak perusahaan hotel semua berjatuhan, Tuhan pelihara kita. Saya sangat percaya, saudara, tetapi garam juga kesejatian. Let's tell who, why you are here. Saudara ya, saudara, ayatnya bagus, dikatakan you are here to be a salt seasoning that bring out the God flavor in this earth. God flavor. Saudara, setiap kita itu bawa rasa. Tapi hari ini, apakah sejati rasamu itu adalah God flavor? Gampang buat ngecek rasa seseorang.
Saudara dekat sama orang itu 2 jam aja. Nanti saudara rasa apa? Saudara pulang rasa capek. Maka itu sejatinya orang itu, saudara. Ya. Tapi kalau saudara ngomong 2 jam sama dia, tiba-tiba saudara makin cinta Tuhan. Saudara, maka itu kesejatian. Saudara, kemarin saya baru pulang dari Makassar dan saya cuma bisa bersyukur, saudara. Saya ngomong sebentar sama mereka, mereka seluruhnya nangis dan balik sama Tuhan. Dan mereka berkata, "Bu, saya mau kembali gerak. Saya yang sudah letih, saya yang sudah bosan, saya kembali gerak." Saudara, dan mereka mulai, saudara, benar-benar dengan air mata, bukan karena saya. Sekali lagi, never dari saya. Tapi God flavor harus keluar dari hidup kita. God flavor. Dan itulah perjanjian garam. Saudara, pada waktu saudara dekat dengan seseorang dan saudara buat perjanjian garam dengan orang itu, engkau harus lihat God flavor. Dan ini Pak Luki lah. Saya gak mau. Tapi saya begini, Pak Luki ini berjalan sama saya lebih dari 20 tahun. Lebih dari 30 mungkin ya Pak. Lebih dari 30 tahun. Dan nanti saya akan panggil dia. Karena gini, kalau saya yang ngomong akan sepertinya saya reklame. Tapi saya mau begini, saya mau tanya nanti sama dia. Setelah 30 tahun berjalan, apa yang dia lihat dalam hidup saya? Apakah saya ngomong Tuhan di depan dan di belakang saya bicara yang berbeda? Apakah saya berkata saya menyintai Tuhan hanya pada waktu saya khotbah dengan waktu saya di bawah? Apakah saya kerja pelayanan hanya cuma memanfaatkan saudara? Saudara, kalau itu saya sembunyikan dari orang yang setahun 2 tahun itu bisa. Tapi kalau saya sembunyikan dari orang yang berjalan bersama saya 30 tahun itu susah. Percayalah, gak bisa, saudara. Dan itulah artinya kesejatian. Mari Pak Luki, saya mau dari hatimu kesejatian. Siapa saya menurutmu? Kalau saya melihat ibu sebagai orang yang sangat mencintai Tuhan dalam arti yang sesungguhnya. Apapun yang dilakukan adalah karena cinta akan Tuhan dan mengejar Tuhan. Dan setiap kali kalau saya sudah ketemu ibu ngobrol, saya juga semakin mencintai Tuhan sejujurnya. Itu yang paling inti sih menurut saya. Seorang yang meletakkan segala pun, apapun. Dan satu statement yang selalu saya ingat adalah, gak penting kok yang saya pikirkan, gak penting kok yang saya rasakan. Penting apa yang Tuhan rasakan dan pikirkan. Itu gak pernah lupa. Sekali lagi saudara, kalau saudara tanya, apakah di depan saudara orang yang tidak pernah buat salah, 1 juta kesalahan saya buat. Kalau di depan saudara, saudara tanya apakah saudara berhadapan dengan orang hebat? No way. Ngomong Inggris aja gak bisa kok, belepotan kok. Baca buku bahasa Inggris aja saya butuh Pak Luki, saudara yang menerangkan buat saya. Tapi kalau saudara mau tanya kesejatian saya, seperti yang Pak Luki tadi bilang, saya cuma orang yang mencintai Tuhan. Dan itu pun menurut saya, cinta saya itu cuma kayak saudara embun pagi yang gak bisa dibandingkan dengan cintanya yang seluas samudra, sedalam saudara antariksa dan apapun black hole yang ada. Cintanya lebih dalam dari itu. Setiap orang punya black hole, punya kedalaman yang mungkin kita sembunyikan. Tapi cintanya lebih dari itu. Mungkin black hole-mu adalah kepelacuranmu. Mungkin black hole-mu adalah ketakutanmu, ketertolakanmu. Tapi cintamu lebih dari itu. Dan saudara, orang yang mengerti ini, orang yang mengerti bahwa dalam hidupnya kesejatiannya
maka mereka bisa berkata, Tuhan buat perjanjian garam. Karena Engkau tahu, aku tidak sodorkan apapun yang dipulas, dihias. Kalau saudara masuk dalam perjanjian garam, saudara tidak bisa sajikan yang dihias. Saudara harus sajikan kesejatian. Kesejatian. Saudara memberi rasa dalam hidup ini. Kolose 4 ayat 6. Biarlah perkataanmu itu menyenangkan dan memberikan rasa di hati, seperti garam yang tidak kehilangan rasa asinnya, sehingga terlatih memberi jawaban kehidupan pada setiap orang. Jadi artinya gini, garam harus belajar memberi jawab kepada persoalan yang ada di seluruh dunia dan kepada setiap orang. Mungkin ada orang yang butuh saudara dipeluk, mungkin ada orang yang butuh dimaki, mungkin ada orang yang butuh ditarik, mungkin ada orang yang butuh sedikit dorongan. Saudara harus jadi garam buat tiap orang. Dan seringkali itu tidak mudah, saudara. Tapi saudara tahu ada berapa fungsi garam? Ada 300.000 fungsi garam. Saudara, salah satunya menghaluskan kulit. Saudara ya, itu fungsi garam salah satu yang mungkin gak banyak orang tahu. Saudara, salah satunya saudara yang gak banyak orang tahu, saudara, fungsi garam adalah untuk memisahkan, saudara, semua virus, semua jamur, saudara, dari benda itu. Ada banyak sekali. Ada 300.000, saudara bisa bayangkan ya. Karena itulah kalau saudara bilang perjanjian garam dengan Tuhan atau dengan seseorang, dan saudara tidak bisa begini, kok saya dituntut terus sih? Kenapa mesti saya yang ngerjain? Ya, itulah garam. Itulah garam. Ada kalanya saya harus jadi hamba. Ada kalanya saya harus jadi donatur. Ada kalanya saudara saya harus jadi tuan. Ada kalanya saudara saya harus jadi tentara. Karena itulah garam. Saudara, sekarang kita belajar ya, next. Saya cepatkan saja, artinya hambar atau tasteless. Saudara, tasteless atau saltless, saudara ya, artinya hambar. Itu mengerikan sekali, saudara. Saudara tolong, artinya yang pertama, saudara ya, bertindak pasif seperti orang bodoh. Jadi kalau saudara lihat ya, saudara masukin garam, saudara, kalau sedikit pun ya di sup pasti berubah kok. Betul kan? Jadi kalau saudara dari satu tempat dan saudara pasif dan tidak menghasilkan perubahan, namanya saudara sudah menjadi apa? Hambar. Dan ini persoalannya. Perintahnya saudara akan diinjak. Itu hukumnya kalau saudara tidak menjadi garam. Saudara, dan itu juga artinya bodoh. Itu artinya bahkan bebal. Saudara, itu artinya juga suam, kehilangan rasa. Kalau saudara cuma jadi pengikut, saudara, tapi yang ngeri, itu artinya juga tidak respect. Jadi kalau saudara duduk dan caramu duduk di kebaktian aja tidak respect, saudara dengar firman Tuhan dan mengentengkan saja, itu sudah melanggar perjanjian garam. Saudara, itu juga artinya saudara melakukan kekejian. Saudara, karena itu perjanjian garam itu ngeri. Saudara, tapi perjanjian garam, kalau saudara tasteless atau saudara hambar, artinya saudara godless. Artinya apa? Tidak bertuan dan tidak bertuhan. Nah, saudara bilang gini, Bu, saya sering kali nyebut nama Tuhan. Bukankah ayatnya dalam Matius dikatakan, aku tidak kenal engkau, karena engkau cuma berteriak Tuhan, Tuhan, tapi tidak melakukan. Betul kan? Seringkali kita itu bilang Tuhan, tapi di sini gak benar-benar menaruh Tuhan sebagai Tuhan.
kita lebih bertuhankan perasaan. Sorry ya, gue gak bisa nyanyi soalnya gue gak mood. Oke, berarti Tuhanmu siapa? Mood. Sorry, saya gak bisa hari ini khotbah karena anak saya ya butuh saya. Oke, berarti Tuhanmu siapa? Anakmu. Saya ini ya pengen sih nari, tapi Tuhan sih ya bikin saya capek. Saya pengen pacar gak dikasih, pengen duit gak dikasih, gimana saya bisa nari? Ya itu berarti Tuhanmu. Sekali lagi, saya berharap saudara mengerti. Nggak respect. Jadi kalau saudara mau buat perjanjian garam dengan seseorang, pikirkan dulu. Kalau saudara nggak bisa respect sama dia, nggak usah. Daripada kau melanggar perjanjian garam. Saya punya perjanjian garam dengan Pak Yusak. Saya respect dengan orang itu. Saudara, saya ini kalau minta menghadap ke Pak Yusak ya, itu ayah saya. Tapi kalau saya menghadap minta didoakan, saya selalu berlutut. Saya cium kaki. Saudara, saya respect pada waktu saya lihat kesalahannya. Saya akan berdiri di antara Tuhan dan manusia untuk menggantikan kesalahannya. Artinya kalau dia gak perang, saya yang perang. Saudara, pada waktu Pak Luki membuat perjanjian garam dengan saya, saudara, dia berlutut setiap kali dia minta didoakan. Kalau saya ini puasa, dia ambil jadwal saya. Karena dia tahu saya sangat mudah untuk tidak puasa dengan tertib. Saudara, tapi gak bisa dibuat-buat kalau saudara bahkan ngomongin kesalahan pemimpinmu. Bukan karena engkau ingin yang baik buat dia, tapi engkau menghina, engkau merendahkan. Saudara, sekali lagi saya berdoa saudara mengerti perjanjian garam tidak pernah saudara gampang. Saudara, perjanjian garam dengan keluarga Daud membuat kita bisa sehidangan dengan raja. Kalau saudara mengerti seperti yang tadi dikhotbahkan Kesia, saudara, saya tuh jatuh cinta banget lah dengan mantu saya satu ini. Saudara, saya gini ya, buat saya semua orang oke, dan saya menyintai setiap orang pada tempatnya. Dan saya menyintai banyak gadis-gadis yang cantik-cantik. Dan hari itu Joshua dan Stephen dikelilingi sama banyak gadis cantik, saudara. Tapi jujur, saudara, jujur, saya cuma lihat satu. Apapun, saudara, reaksinya itu benar-benar, saudara, berbeda. Hari itu Joshua lagi pacaran dan foto-foto sama Rolis dan sebagainya. Harusnya Kesia akan sakit dan berkata, aduh, kenapa bukan aku yang dipilih? Joshua terang-terangan bilang mukanya gak fotogenik lah, jelek lah, apalah, ketinggian lah, saudara, buat foto. Saudara, dan hari itu bisa saja Kesia memilih untuk tidak ada di situ. Tapi Kesia bilang ini, boleh gak saya jadi tukang gosok baju-bajunya? Saudara, buat saya melihat seseorang yang mengerti, saudara, mengisi, menutupi. Saudara, setiap kali pelayanan dia menyodorkan dirinya untuk perang karena Joshua tidak terlalu suka perang dulunya. Saudara, dia juga yang selalu menyodorkan diri dan berkata, Josh, aku di tempat parkir. Saudara, kalau saudara lihat setiap kali kemarin sampai waria, setelah dia menjadi permaisuri daripada Joshua, maka dia tidak ada di panggung, tidak ada di mesbah. Saudara tahu dengan keadaan hamil dia ada di mana? Dia ada di tempat parkir. Saudara. Dan itu yang membuat setiap kali saya lihat dengan perut buncit nyemprot, saudara. Setiap kali saya lihat dengan perut yang besar, saudara ya, dia ada di tempat parkir teriak-teriak.
Setiap kali saudara dia ada masalah, dia selalu bilang, Jos, kamu tenang aja. Saya yang hadapi polisi, saya akan hadapi preman. Saya jatuh cinta, saudara. Why? Karena itu orang-orang yang mengerti melengkapi kekurangan daripada Tuhannya. Saya berdoa saudara mengerti. Perjanjian garam gak pernah enteng. Perjanjian garamlah yang membuat Triwira meresikokan dirinya. Perjanjian garamlah yang membuat Uria membawa surat kematiannya. Perjanjian garamlah saudara yang membuat Asael, saudara, berlari tepat di belakang Yoab. Bahkan pada waktu di belakang Abner. Pada waktu Abner bilang nyingkir, mereka itu masih sepupu loh saudara. Masih sepupu. Dan dia bilang nyingkir. Dia bilang biarkan aku menyelesaikan destiniku. Walaupun artinya aku mati. Dan itulah yang membuat kita sehidangan dengan Raja. Nyawa, kenyamanan. Perjanjian garamlah yang membuat Joshua tidak pernah pulang ke kamar, tapi menunggu di depan dan melihat, menantikan tiang awan, tiang api itu bergerak ketika Musa tidur. Saudara, itulah yang membuat sampai kegagalan. Dan itulah perjanjian yang memberikan kuasa kerajaan. 2 Tawari dikatakan, tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberi kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selamanya suatu perjanjian garam. Perjanjian garam adalah perjanjian kerajaan, saudara. Perjanjian bukan level. Maaf saudara ya, saya baru Kristen, oke, gak apa-apa. Tapi bukan berarti saudara siap untuk menerima perjanjian garam. Saudara berkata, saya baru bertobat, is fine. Cintanya Tuhan akan memeluk saudara. Tapi saudara belum siap untuk perjanjian garam. Saudara, karena itu saya berkata, saya berdoa saudara mengerti dan menangkap. Dan biar perjanjian garam saudara buat dengan Tuhan dan dengan orang-orang yang tepat, itu akan membuat kita terus bersama, sederap sampai dalam kekekalan. Ayatnya di dalam Bilangan dikatakan, semua persembahan agung yang disisihkan umat Israel untuk Tuhan, aku berikan kepada kamu dan anak-anakmu sebagai hutang yang berkelanjutan selamanya. Jadi kalau kita itu terima berkat, kita terima kesempatan, kita terima karunia, kita terima mujizat, kita terima kesempatan, itu apa saudara? Hutang. Hutang untuk kita ini melakukan pengabdian. Hutang untuk kita itu saudara tahu artinya berterima kasih. Hutang kepada Tuhan untuk kita tahu artinya hidup ini saudara milik Tuhan. Karena itu dalam lagunya Pasukan Raja Wali, kami ini milikmu. Saudara, milik itu mau dibuang, mau diinjek. Nih saudara, kalau Pak Mawar berapa kali diambil, dilempar, diinjek, ya milik. Milik. Saudara. Saudara, saya berharap saudara mengerti. Sebuah perjanjian garam tidak bisa apa saudara? Baca di situ dengan jelas. Tidak bisa dibatalkan atau apa? Nah ini yang masalah. Saudara tidak bisa dilanggar.
Saudara, kalau saudara buat perjanjian garam dengan seseorang, misalnya nih ya, saudara saya punya perjanjian garam dengan Pak Luki dalam nama Yesus, tidak. Tetapi Pak Luki tiba-tiba pengen keluar dari Mahanaim, itu nggak bisa, saudara, nggak bisa. Karena itu tidak bisa dibatalkan. Tapi kemudian Pak Luki bilang begini, misalnya nih saya bilang, bukan berarti Pak Luki tidak boleh menyatakan apapun pikirannya. Tapi dia harus tetap, tapi I am heart and soul with you. Bahkan menjalani kemustahilan, menjalani ketidakmungkinan, aku ada di situ bersama. Itulah perjanjian garam. Saudara selamanya di hadapan Allah untukmu dan keturunanmu. Engkau tidak memiliki warisan. Jadi artinya sudah bukan milik kita lagi. Bagian dari umat Israel. Karena Tuhanlah bagianmu, warisanmu di antara orang Israel. Saya berharap saudara menangkap ini. Dan saya berdoa saudara sungguh-sungguh mengerti. Saya akan baca yang terakhir. Yesus menjadi korban dan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Sekali lagi saya minta Sir Sugi, bahasa Inggris saya belepotan. Sir baca yang keras, Sir. Nanti habis itu saya ngomong Indonesianya aja. Matius 5 ayat 13. If you lose your saltiness, you are here to be you are salt. here to be salt seasoning that brings out the God's flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You've lost your usefulness and will end up in the garbage. Saudara bayangkan mengerikannya. Ini yang membuat saya tidak pernah mau semudah dan segampang dengan orang ataupun dengan Tuhan. Saya berharap saudara tidak meremehkan perjanjian garam. Ayatnya berkata, ya, kalau engkau kehilangan, melanggar perjanjian ini, kalau engkau menjadi tidak respect, maka engkau akan kehilangan God flavor. Dan kamu kehilangan sama sekali fungsimu. Kamu total tidak berguna. Dan kamu akan berakhir di mana, saudara? Sampah. Saya sudah melihat orang yang berakhir di tempat sampah sangat banyak. Sangat banyak. Dan saya mau berdoa saudara mengerti. Satu sisi ini perjanjian yang ajaib. Saudara percayalah, sejak saya mengangkat perjanjian garam, hidup saya lebih dari raja-raja menurut saya. Saudara, kalau saudara bayangin Mahanaim ya. Saya tuh kadang-kadang geli lah istilahnya gini. Saya penyinta bunga. Dan saya selalu dapat bunga. Saudara, hampir tiap minggu, pasti tiap minggu, tapi bisa kadang-kadang ada yang tiap hari, saudara. Baru. Dan semua jenis yang terbaik. Saudara, saya penyuka udang. Dan kita pernah terima udang 2-3 ton sampai kita bosan dengan udang, betul kan? Saya penyuka king crabs Alaska yang harganya 1 ekor 10 juta. Dan kemarin kita terima sampai dipotong-potong, saudara. Saudara kalau tahu aslinya kalau makan, saudara itu cuma itu, hidangannya cuma itu. Saking mahalnya, saudara, itu akan cuma di tengah king crabnya. Saudara dan kita semua yang makan di kelilingnya dengan roti tawar. Saking mahalnya. Orang harus menikmati satu demi satu king crab. Karena 1 ekor 10 juta. Tapi kita bayangin dipotong-potong, dicampur di sup.
Itu kalau ya orang yang punya restoran nangis lihatnya. Saudara, saya beberapa kali makan dalam arti yang seperti itu. Saudara, dan kemarin waktu saya lihat cara makan kita, saya bilang ini Tuhan, kita ini lebih dari raja. Raja aja makan king's crab caranya begitu, saudara. Itu akan ditaruh di tengah. Itu akan menjadi salah satu dari 4 atau 5 fine dining. Dan itu akan cuma makan sama roti tawar, saudara. Dimakan sedikit, rotinya digigit sedikit, itu caranya, saudara. Tanpa bumbu kadang-kadang. Bumbunya semua di meja terserah. Tapi itu harus dirasakan taste-nya. Karena itu 10 juta saudara, 1 ekor. Dan saudara bayangin, saudara makan dengan sop, menangislah raja-raja. Ya, karena saudara bayangkan. Kita itu diangkat sangat tinggi. Saudara-saudara berkali-kali dapat kertas emas yang tipis yang nempel di roti. Itu kalau saudara lihatnya, saudara akan nangis kalau yang tahu. Karena apa? Itu kalau di fine dining itu akan muncul di puncak daripada makanan. Itu makanan yang termahal. Misalnya saudara ya, kalau itu makanan yang termahalnya oyster, atau makanan yang termahalnya steak, atau makanan yang termahalnya hisit, dan dia akan muncul di situ di atasnya. Saudara, sebagai tanda kita yang makan itu adalah golongan raja-raja. Dan kalau saudara tahu cara makannya pun berbeda, dengan saling memberi hormat antara para raja makan. Saudara, duduk dengan tegak, bersulang dulu anggur. Saudara ya, kita makan roti profetik, makan sisa buang. Saudara, kita itu lebih dari raja. Apa sih yang Tuhan tidak kasih? Saya melihat raja-raja dunia yang kadang-kadang stres. Dan kita tidak perlu mikirin, saudara. Kita mau beri makan berapapun. Tapi hari ini, apakah kita pernah mengerti setinggi apa Tuhan angkat? Adalah hutang. Hutang. Kita hutang kebaikan. Kita hutang kehidupan. Kita hutang, saudara, untuk tiap tarikan nafas kita. Kita hutang dengan semua kemurahan. Karena itu Pak Yusak selalu bilang, saya ini lebih dari budak. Budak dibeli, tapi tuannya gak pernah ngasih yang namanya kehidupan. Tuannya gak pernah ngasih yang namanya kekekalan. Kita gak cuma dibeli, kita diberi kehidupan dan kekekalan. Kita diubah, diangkat, diperbarui. Tapi seringkali begitu mudah kita ngeluh, marah, kecewa. Sepertinya kita punya hak untuk hidup ini. Sepertinya kita lebih tahu dari apa yang Tuhan sodorkan buat kita. Sepertinya kita bisa menilai Tuhan. Dan saya berdoa, hanya orang yang mengerti apa yang saya khotbahkan. Buatlah perjanjian garam dengan Tuhan. Dan Dia akan memelihara, mengangkat, melepaskan kita dari kebusukan kita. Dan membawa kita sampai duduk sehidangan dengan Raja segala raja dalam kerajaan kekal. Saya mau tutup dengan kita sama-sama berkata, beriku hati penuh ketaatan, sambung dengan asalkanku bisa mencium kakimu.
Tapi saya mau saudara tidak menyanyi asal menyanyi. Tapi saya mau saudara keluar dari dalam. Buat saya setiap kali nyanyi lagu itu, saya cuma bisa bilang, Tuhan, untuk mencium kakimu saja saya gak layak kok. Apalagi pelayanan.